Baik, ada lagi wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Sanggup. Makanya dibuat ada orang sementara marah. Marah kita bisa tahan nggak tuh? Kadang-kadang orang marah dihadirkan pada kita, kadang nggak ada angin, nggak ada hujan. Marah setengah mati, masih hidup. Marah, ya kan? Buat ABC, tidak apa-apa. Bagaimana cara respon kita? Ingat ayat tadi. Oh, barangkali marah dititipkan pada dia, bukan ingin menjadikan dia pemarah. Mungkin Allah ingin memberikan peluang saya untuk mendapatkan surga yang saya harapkan. Bukankah barusan saya salat duha mengatakan, ya Allah, saya pengen surga ya Allah. Tiba-tiba Anda berangkat, orang-orang marah pada Anda. Begini. Oh, mungkin inilah surga yang saya dambakan lewat kemarahan orang lain. Ya Allah, berikan karunia kepadanya karena dia telah memberikan jalan ke saya untuk menuju surga. Jadi ada seorang alim dari kalangan ulama, tiba-tiba keluar dari rumah dipersekusi. Maaf, ini banyak bahasa yang digunakan sekarang lebih dipaham. Oh, dimarahin habis, dihantam. Apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah, cari info, itu yang marahin saya barusan siapa? Si fulan, apa kesukaannya? Ini, dia cari barang yang paling disukai, dia kemas dengan baik, dia datangi lagi orang tadi. Lalu dia sampaikan, makin marah. Kau menghina saya marah malah dikasih hadiah, apa maksudnya? Baik. Wah, itu luar biasa, Bu. Apalagi ibu, Bu. Wah, luar biasa. Ibu pulang ke rumah, suami marah-marah, ibu kasih hadiah lah. Baik, begitu diberi hadiah dia terangkan. Akhil karim, saudaraku yang mulia, Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain diberikan jalan menuju surga. Anda telah memberikan kepada saya apa yang tidak bisa saya beli dengan uang yang Allah titipkan kepada saya. Saya nggak bisa beli itu. Tapi dengan kemarahan yang Anda sampaikan pada saya, ada peluang bagi saya bersabar. Bukankah Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah? Bukankah Allah katakan wal afina 'anin nas, maafkan orang lain? Kalau saya punya salah karena Anda marah, saya minta maaf. Tapi kalau saya tidak punya salah yang menyebabkan Anda kemudian tiba-tiba marah, maka saya maafkan Anda. Dan saya tidak punya peluang untuk memarahi Anda karena saya ingin meraih surga, bukan ingin meraih respon marah kepada Anda. Maka tiba-tiba orang itu terjatuh, menangis dia di kakinya, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hanya dengan senyuman dan hadiah, orang yang marah-marah tadi berubah total karakteristiknya menjadi nilai-nilai kebaikan. Makanya saya sering berikan pesan dimanapun kita berada, jika ada orang yang kontra dengan kita, jangan dibalas dengan yang buruk, kita doakan. Kalau di soal kita jawab, mau diterima alhamdulillah, tidak diterima nggak ada masalah. Kan kita diutus tidak harus menyenangkan orang lain. Nabi Muhammad saja saat diutus kalimatnya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, kamu saya tugaskan mengingatkan orang, bukan paksa orang. Kata Quran, jangan paksa, tugas kamu mengingatkan. Mau ikut alhamdulillah, tidak, jangan dipaksa. Beliau Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, Rasul yang paling mulia, orang paling takwa di bumi, kekasih Allah, surganya paling tinggi, tanpa hisab. Kata Allah, kamu ditugaskan mengingatkan orang, bukan paksa. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, takwanya jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, Firdaus belum dijamin. Pengen maksa orang, antum siapa? Sehat? Coba direnungkan dulu. Ada banyak hal yang kadang-kadang sering harus jadi perbandingan dalam kehidupan kita. Nah itu teman-teman sekalian, ambil dasar itu. Nah itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib, dalam konteks hijrah ini ada nuansa-nuansa keindahan, dipersatukan, ada berbagi, ada kebaikan, ada macam-macam. Tapi ingat baik-baik ya, kalau dalam konteks kemanusiaan, berbagi itu sifatnya luas. Bahkan non-muslim pun kita perlakukan dengan baik. Ingat, non-muslim, Anda punya tetangga nih. Teman-teman sekalian, tetangga Anda misalnya bukan semua muslim, taruhlah ada Kristen, ada Hindu, ada macam-macam. Banyak hadis menyampaikan berbagi. Masak makanan, berbagi. Punya buah-buahan, berbagi. Jangan lihat, Anda bagikan satu dilewat. Pak, ada buah ya, kok saya gak kebagian? Kamu kan kafir. Oh, Masya Allah. Wah, itu persekusi paling tajam itu. Ya. Gak boleh, bagi. Dan doakan. Mudah-mudahan dengan makanan ada asbab hidayah datang kepadanya. Masya Allah, ada makanan bagi lagi, ada minuman bagi lagi. Bapakku baik sekali, kemarin kasih makanan, sekarang minuman. Bukan baik, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Kalimat itu mungkin baru pertama dia dengar. Malam-malam ketika akan tidur, kita kemudian sholat. Dalam tahajud, dalam qiyamul lail kita doakan, ya Allah, sentuh hidayah kepada dirinya. Ya Allah, saya bertetangga dengan dia, ya Allah. Saya sayangi dia dalam kehidupan dunia. Kami senyum sama-sama, jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Satukan kami ya Rabb. Saya tidak kuat menatap dia kemudian berpisah dengan saya di akhirat. Jangan lembabkan dia ke dalam neraka ya Allah. Mohon satukan kami. Itu yang indah. Besok-besok ketika ketemu Anda dia bertanya lagi, Pak,
Allah belum pasti petunjuk untuk ngasih makanan. Awalnya tapi sudah ada kalimat di lisannya. Nah, jalan, jalan.